kita lanjutkan materi yang terakhir, yaitu mengenai metode PERT ya. Jadi ada penjadwalan proyek dengan menggunakan metode PERT. Inilah yang biasa mungkin kalian pernah mendengar istilah jalur kritis ya dalam manajemen proyek. Jadi jalur kritis itu apa? Jalur kritis itu adalah jalur aktivitas proyek yang tidak bisa untuk ditunda. Kenapa? Karena kalau ditunda, nantinya proyek itu akan dipastikan akan mengalami keterlambatan. Ya, jadi jalur kritis itu adalah jalur yang tidak bisa ditunda, karena jika ditunda akan mengakibatkan keterlambatan dalam suatu proyek. Nah, di sini kita lihat ada contoh soal ya. Ini ada contoh soal. Jadi ada aktivitas proyek dari A sampai dengan I. Kemudian di sini ada durasinya. Nah, di sini ada durasi ada dalam bentuk A, kemudian M, dan juga B. Nanti kita lihat A, M, dan B itu apa. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini dengan aktivitas dan durasi seperti pada tabel. Jadi ini ada tabel, kemudian ada durasi waktunya, ada A, ada M, ada B. Nah, nanti dari sini kita diminta untuk menentukan lagi jalur kritisnya. Nah, apa itu jalur kritis? Tadi sudah Ibu jelaskan. Jalur kritis itu adalah jalur yang tidak boleh dilakukan penundaan, karena jika ditunda, maka akan mengakibatkan keterlambatan, dipastikan proyek itu akan mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya. Nah, di sini untuk jalur kritis, untuk mengetahui dari bagan yang kita buat nanti, apa dia adalah merupakan jalur kritis atau bukan, itu dapat dilihat nanti dari nilai slack, di mana nilai slack itu adalah ES dikurangi dengan LS, itu harus nilainya adalah 0. Maka aktivitas itulah yang akan menentukan jalur kritis nantinya. Nanti kita lihat yang mana, yang dikatakan jalur kritis itu yang mana, kemudian ES dikurangi LS sama dengan 0 atau slack-nya harus sama dengan 0 itu yang bagaimana. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Jadi di sini ada durasi waktunya. Jadi sebenarnya yang di tengah ini adalah durasi waktu ya. Durasi waktu yang sudah ditetapkan. Nah, kalau yang A ini adalah, sabar ya Ibu punya PowerPoint. Ya, jadi A itu adalah nilai estimasi waktu minimum yang diperlukan untuk sebuah aktivitas proyek bila segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Artinya bahwa nilai A ini, jika proyek itu berlangsung dengan tidak ada hambatan, maka dipastikan secara optimis ya, ini makanya dikatakan optimistik. Kalau B ini pesimistik. Optimistik artinya bahwa kita optimis proyek itu atau aktivitas dari proyek ini bisa selesai lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi misalnya ini durasi waktunya yang ditetapkan ada 4, berarti nilai A-nya itu ada 3. Jadi nilai 3 di sini adalah menyatakan bahwa paling cepat ya, paling cepat dia selesai itu 3 hari. Nah, kemudian yang di sini ada, ini dalam satuan hari ya Ibu tulisnya soalnya ini. Kemudian yang B ini paling lambat ya, paling lama sekali itu adalah 5 hari. Jadi ada optimistik, ada pesimistik. Jadi yang A ini boleh dikata yang optimis, kalau yang B ini adalah yang pesimis. Jadi yang B itu adalah perkiraan waktu maksimum yang diperlukan bila segala sesuatu dalam kondisi yang tidak mendukung. Dalam artian mungkin dalam penyelesaian ada kendala-kendala atau ada hambatan, nah, maka dia akan selesai dalam 5 hari. Kalau yang ini, yang A ini adalah mungkin dia lebih cepat. Ya, jika proyek itu, aktivitas proyek itu dikerjakan, kemudian lancar-lancar, tidak ada hambatan, mungkin bisa selesai
1 hari sebelumnya, yaitu 3 hari. Jadi ini ada soal seperti ini, kita diminta untuk menentukan jumlah waktu yang diperlukan di sini satuannya adalah hari, yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan aktivitas dan durasi yang ada pada tabel ini. Nah, kalau sudah, kita hitung lagi dari tabel ini, kita hitung lagi min-nya. Min-nya itu seperti nilai rata-rata yang mengkalkulasi ketiga nilai ini, supaya itulah yang didapatkan nanti adalah untuk nilai durasi yang realnya, ya. Jadi ini masih perkiraan, estimasi semua, masih ada beberapa yang masih estimasi. Jadi mau diperkirakan, dibuat waktu yang real. Nah, itulah yang didapat dari min-nya. Nah, untuk mencari min, itu rumusnya adalah A yang mana? A yang ini ya. A dari sini, yaitu 3, kemudian 3 ditambah 4M ditambah dengan B dibagi dengan 6. Ini rumusnya ya. Jadi A ditambah 4M ditambah B dibagi dengan 6. Nah, nanti kita akan buat juga grafnya, ya. Grafnya nanti supaya bisa kelihatan yang mana yang jalur kritisnya dan berapa lama waktu pengerjaan aktivitas dari suatu proyek tersebut. Nah, di sini untuk model note yang Ibu gunakan seperti ini ya. Jadi di sini nanti ada nama aktivitasnya, nama aktivitas di sini ya, yang dinamakan nama aktivitas itu yang ini. Nih. Jadi A, B, C, D, E, F, G sampai dengan I. Kemudian yang dinamakan di sini ES itu adalah early start. Jadi waktu paling cepat suatu proyek itu dimulai. ES ya, disingkat ES. Ingat saja kalau E itu adalah early itu artinya lebih cepat ya. Kemudian LS itu adalah late itu artinya terlambat ya. Paling lambat suatu proyek itu dimulai. Kalau EF, ingat saja F itu adalah menyatakan finish. Finish itu berarti selesai. Jadi paling cepat proyek itu selesai. Kemudian LF itu menyatakan paling lambat proyek itu selesai. Ya, jadi ingat saja S di sini menyatakan start, kemudian F di sini menyatakan finish. Ya. Nah, ya sudah ya, ini note-nya nanti yang akan kita gunakan di dalam menggambar graf dari soal tadi. Oke, selanjutnya ini tadi Ibu sudah hitung min-nya, jadi min-nya sudah ketemu, nanti kalian hitung dengan rumus yang ini. Ya. A ditambah 4M ditambah B dibagi dengan 6. A ditambah 4M berarti A3 ditambah 4 kali 4, 16, ditambah 19, ditambah berapa tadi tuh? Sorry. Ini ya, A ditambah 4M ditambah dengan B ditambah B dibagi dengan 6. Jadi A-nya tadi adalah 3 ya, ditambah dengan 4 kali 4. 4 kali 4 berapa? 16 ya. Iya, Bu. Kemudian ditambah dengan B-nya berapa? B-nya 5. 16 tambah 5 berapa? Ya 16 tambah 5 21 tambah 3 24. 24 dibagi dengan 6 adalah 4. Ya, jadi nanti kalian cari dengan ini ya. Jadi Ibu tunjukkan saja ini min-nya, rumusnya nanti ada di sebelah yang tadi tuh. Nanti Ibu kasih slide-nya. Nanti dihitung
untuk mencari min-nya ini, ketemu hasilnya ini, ya. Ambil satu angka saja di belakang koma supaya tidak apa untuk perhitungannya lebih cepat. Nah, uh, ini sudah ya. Jadi dengan data ini nanti akan kita uh, apa? Kita buat grafnya. Sebentar ya. Ya, tadi Ibu sudah gambar dulu. Nanti baru kita isi sama-sama ya. Karena gambarnya juga harus setengah mati nih. Karena Ibu nggak punya pen. Nah, jadi nah kita lihat soalnya tadi. Ini sabar ya, Ibu screenshot dulu soalnya, baru Ibu kirim ke kalian ya. Kalian lihat di apa di ini di handphone. Sabar ya. Oh, ini Ibu belum masukkan ininya ya. Sabar ya, sebentar. Sabar ya, sebentar.
Ya, ada di grup Ibu taruh ya, ininya tampilan soal awalnya. Itu tadi sudah langsung tabel untuk mencari A dan M. A dan juga apa pesimistik dan optimistiknya. Jadi ini soalnya seperti ini ya. Tadi Ibu lupa masukkan untuk kegiatan predesesornya. Jadi kita tidak bisa tahu kegiatan awalnya yang mana. Nah, kita kembali ke sabar ya, Ibu punya laptop lagi, hang lagi. Ya, nah coba sambil kalian lihat yang Ibu taruh di apa di grup itu, yang soal Pak yang paling terakhir tadi. Nah, di sini eh, coba lihat ya untuk kegiatan nah di sini kegiatan awal adalah kegiatan dengan aktivitas A, ya. Predesesornya tidak ada. Predesesor itu seperti kegiatan pendahuluannya tidak ada, ya. Jadi A karena dia masih kegiatan awal tidak ada. Makanya di situ dikasih kosong. B juga tidak ada, ya. Predesesornya tidak ada. Maka dia berdiri tunggal di sini A dengan B. Nah, terus di sini ada kegiatan C. Nah, kegiatan C ini predesesornya adalah kegiatan A. Jadi kita tarik garis dari A ke C. Seperti ini. Kemudian D, kegiatan D, aktivitas D juga dari A. Maka ditarik garis sampai dari A ke D. Nah, sekarang kita akan coba isi. Ini tadi note-nya ya, yang tadi Ibu kasih tunjuk note yang kita pakai. Jadi di tengah ini adalah aktivitasnya. Kemudian yang di tengah ini kita isi dengan durasinya. Durasinya itu bisa kalian lihat durasi yang kita pakai yang durasi yang min. Ya, di sini adalah 4. Untuk aktivitas A itu durasinya adalah 4. Nah, kemudian eh, karena dia kegiatan yang awal, maka di sini dia selalu pasti mulai dengan 0, ya. Jadi di sini juga ES-nya atau early start-nya itu adalah 0, karena dia masih kegiatan yang pertama. Nah, kemudian
eh, yang B juga karena tidak ada kegiatan pendahuluan, maka dia punya nilai juga masih 0 di sini. Early start-nya adalah 0. Nah, nggak usah digambar ya nanti, biar Ibu ini saja nanti. Ibu simpan nanti nih gambarnya, baru Ibu kirim nanti ke kalian. Yang penting kalian mengerti dulu caranya. Nah, terus ini untuk kita mengisikan ES, ini tadi ES-nya sudah ya 0. Jadi karena dia kegiatan awal dan B juga tidak ada kegiatan pendahuluannya, maka dia diawali dengan ES-nya adalah 0. Nah, untuk diisi di EF atau early finish itu didapat dari 0 ditambah dengan durasinya. Atau di sini 0 ditambah dengan 4. 0 ditambah 4 adalah 4. Nah, kemudian yang ini tadi B berapa? B main-nya tadi 3,2 ya. Berarti di sini lupa isi tadi biar cepat. 3,2. Nah, 0 ditambah 3,2 adalah 3,2. Jadi di sini 3,2 ya. Nah, sekarang untuk mengisi yang C dengan D, kita lihat dulu yang C ya. Yang C itu apa? ES-nya di sini itu berasal dari kegiatan pendahuluannya. 4 kan? Berarti di sini juga nilainya adalah 4. Kemudian D juga sama ya. D juga adalah 4. Maaf Bu, ingin bertanya. Yang Ya, 4 itu silakan. tadi dapat dari mana? 0 ditambah dengan 4. Oh iya baik Bu, terima kasih. Ya. Nah, terus di sini 0 ditambah dengan 4, 4 ini dipakai, jadi waktu selesainya itu dipakai sebagai waktu awal mulai untuk kegiatan D. Karena kegiatan pendahuluan dari kegiatan D atau aktivitas D adalah aktivitas A. Ya. Kemudian C, pendahuluannya juga adalah A. Ya, jadi sama-sama dia menggunakan 4 gitu. Jadi kegiatan ini kan selesai. Ini kan waktu mulai, ini waktu selesai. Berarti kalau dia sudah selesai baru dipakai waktunya awal mulanya lagi dari untuk kegiatan selanjutnya. Jadi di sini 4. Ini juga 4. Oke, kita lanjut. Jadi di sini 4, 4 sudah ya. Selanjutnya kita jumlahkan. Di sini aktivitas durasinya berapa tadi? Mainnya berapa? Coba kalian lihat di ini, yang di grup Ibu taruh. Untuk C dengan D. C 8 ya. C 8. D-nya 7 Bu. D-nya D-nya itu 6,8. Yang min-nya ya yang kalian lihat. Yang min yang Ibu bagi sebelumnya, yang tabel sebelumnya itu. Karena itu waktu real dirata-ratakan dari semua A, kemudian M dan B. Jadi itu waktu realnya itu ya itu 6,8 itu, yang min-nya itu. Jadi di sini 6,8.
Ada toh yang di tabel itu yang dibagi? Ibu. Ya, berarti di sini berapa ini? 10,8 ya ini. 10,8. Kemudian yang di sini 12 ya. Iya, Ibu. 12 dari 4 ditambah dengan 8. Ya, sudah. Nah, sekarang kita lihat lagi kegiatan selanjutnya adalah F, E. Nah, E itu kegiatan pendahuluannya adalah apa? Kegiatan apa dengan apa? E. B dan C, Ibu. B dan C. Nah, B dan C. Untuk di sini karena ada dua kegiatan pendahuluan, yang dipakai adalah yang paling besar. Ya, itu boleh kalian catat ya. Untuk mencari ES, jika ada dua kegiatan pendahuluan, berarti yang dipakai adalah yang paling besar. Yang paling besar antara C dengan B adalah C, yaitu 12. Maka di sini early start-nya adalah 12. Selanjutnya, E-nya itu berapa ya? E itu 9,3. Maka di sini 9,3. Nah, berarti di sini 12 ditambah 9,3 berarti 21 ya, 21,3. Nah, habis E, F. F kegiatan pendahuluannya adalah B dan C juga ya. Nah, sekarang dilihat juga. B dan C yang paling besar adalah 12. Maka di sini juga dimulai dengan ES-nya adalah 12. F durasinya 12 juga ya. Dua belas ditambah dengan 12 berarti 24. 24. Nah, habis F, G. G kegiatan pendahuluannya adalah G kegiatan pendahuluannya apa? D, Ibu. Langsung saja Kak. Ya? D dan E, Bu. D. D dan E ya. D dan E berarti D dan E. Nih. Nah, D dan E. Berarti yang dipakai yang mana? Yang paling besar. E, Ibu. E berarti di sini adalah 21,3. Terus ininya berapa durasinya? 2,3 ya. Berarti di sini 2,3. Kemudian di sini berarti 21 ditambah dengan 22 berarti 23,6 ya. 23,6. Terus kemudian H. Untuk H
Kegiatan pendahuluannya adalah DE. D dan ini ya, D dan juga E. Berarti 21,3 dengan 10,8 adalah 21,3 juga. Berarti di sini juga 21,3. Kemudian di sininya berapa ya? Untuk aktivitas H 5,3. 5,3. Nah, terus di sini berarti 26,3 ya. 26,6 ya. Kemudian I. I itu dari F dan G. F dan G yang paling besar adalah 24 ya. Berarti di sini yang dipakai adalah 24. Early start-nya adalah 24. Yang terbesar. Kalau ini berarti I-nya berapa tadi? 6, Ibu. 6. Berarti 24 ditambah dengan 6 adalah 30. Ya. Nah, ini namanya forward ya, metode maju. Jadi dia maju. Makanya disebut dengan perhitungan maju atau forward. Nah, selanjutnya untuk menghitung LF dan juga LS, itu kita menggunakan alur mundur. Dia akan mundur. Kalau tadi untuk menghitung ES dan EF itu maju, kalau LF dia sifatnya mundur. Ya, jadi kita mundur dari kegiatan yang paling terakhir. Nah, karena waktu paling cepat selesainya itu adalah 30, maka di sini juga sama. Dia 30. Karena dia merupakan kegiatan yang paling terakhir. Nah, setelah itu kita pindah ke kegiatan G. Mundur dari sini ya, G. Nah, karena ini mundur, maka untuk menghitung yang di sini, ini dihitung dulu ya. LS-nya, late start-nya, waktu paling lambat suatu aktivitas proyek dimulai. Berarti karena tadi kita maju itu ditambah, kalau kita mundur berarti kita kurangi. 30 dikurangi 6 adalah 24 ya. Nah, 24. Kita mundur ke sini lagi, berarti untuk ini kalau mundur kita cari di sininya ya, berarti ini dipakai lagi untuk LS-nya, LF-nya di sini. Berarti 24, berarti dia sini 24 juga. Ya. Jadi ini sama ya. Nah, kemudian yang ini juga 24 ya. Bentar ya.
Baik, kita lanjut ya. Jadi ini 24 sama ya. Nah, sudah ya. Berarti di sini 24. Nah, di sini untuk yang bagian belakang ini, dia mengambil waktu yang ini, paling belakang juga. Karena dia tidak ada, di belakangnya itu sudah tidak ada lagi. Berarti dia ambil waktu yang paling lama, paling selesai paling lama, itu dipakai juga di sini. Berarti di sini adalah 30 juga. 30 dikurangi dengan 5,3. 24,7 ya. Nah, kemudian di sini 24 dikurangi dengan 2,3. Berarti 21,7 juga. Ya. Terus kita pindah F. Ini berarti 24 dikurangi dengan 12. Ya. Nah, sekarang sudah ya. Berarti kita pindah ke E. Nah, E di sini ada dua kegiatan sebelumnya, yaitu G dengan H. Ya, G dengan H. Berarti kalau tadi, kalau kegiatan pendahuluannya 2, berarti dicari yang paling besar. Kalau ini, kita cari yang paling kecilnya. Berarti di sini adalah G dengan H, yang paling kecil adalah 21,7 dengan 24,7, berarti yang lebih kecil adalah 21,7. Berarti di sini 21,7. Oke, kita pindah lagi ke D. D itu kegiatan di sini setelah kegiatan setelahnya itu ada 2, yaitu G dengan H. Berarti kita ambil yang paling kecil. Sama ya, berarti juga 21,7. Selesai. Ini berarti 21,7 dikurangi dengan 9,3. 12,4. Ya, ini 21,7 dikurangi 6,8. Berapa ini? 21,7 dikurangi dengan 6,8. 14,9. Nah, selanjutnya ini kegiatan C. C itu ada 2 kegiatan pengikut, yaitu E dengan F. E dengan F yang paling kecil mana? 12,4 dengan 12. Berarti yang paling kecil adalah 12. Berarti kita pakai di sini juga 12.
Kalau B itu adalah 12,4 dengan 12. Berarti dia juga pakai 12. Dua belas dikurangi 3,2 berapa? 8,8. Ya. Kemudian yang ini berarti 12 dikurangi dengan 8 adalah 4. Nah, terus untuk kegiatan A, di sini ada 14,9, di LSD ada 14,9, sedangkan di LSC itu ada 4. Berarti kita pakai yang 4. Nah, 4 dikurangi dengan 4, hasilnya adalah 0. Oke, habis ya. Nah, tadi, di slide yang tadi, nah di sini kan Ibu bilang bahwa yang merupakan jalur kritis itu adalah jalur yang memiliki nilai slack sama dengan 0. Ya, slack itu didapat dari ES dikurangi dengan LS sama dengan 0 atau EF dikurangi dengan LF. Nih, ES dengan LS itu hasilnya adalah 0 atau EF dengan LF itu nilainya adalah 0. Sorry, ini terbalik ya. Ini harusnya L di sini. L, ini yang F. E-nya. Ini L, ini E. Oke. Jadi LS dikurangi ES sama dengan 0 ataukah LF dikurangi EF sama dengan 0. Jadi ini dikurangi ini sama dengan 0 atau ini dikurangi ini sama dengan 0. Nah, kita kembali yang tadi. Ini. Nah, kalau yang jalur, coba kalian selidiki masing-masing dari aktivitas ini, mana yang LS-nya atau nilai slack-nya itu adalah 0. Terserah kalian mau pakai yang kiri kah atau yang kanan, mau pakai start atau finish, itu harus sama dengan 0. Berarti yang mana? Kegiatan A, 0 tidak slack-nya? Kegiatan A. Ibu tanya, kegiatan A, slack-nya 0 atau tidak? Nol. Karena 0 dikurangi 0, 0. 4 dikurangi 4, 0. Ya? Berarti A itu adalah termasuk dalam aktivitas kritis. Berarti dia masuk. Kalau B, coba lihat B. 12 dikurangi 3,2 itu berapa? 8,8. Ya, tidak 0. Berarti ini tidak. Dia tidak masuk. Nah, kita pindah lagi ke D. Kalau D masuk tidak masuk tidak aktivitas kritis? Tidak, Ibu. Tidak. Kalau C? Masuk. Masuk. Kalau E? Tidak, Ibu. Tidak. F? Masuk. 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 G? Tidak. H? Tidak juga, Ibu. Tidak juga. I masuk. Nah, berarti tadi jalurnya dari mana? A, kemudian C. C, F. A, C, baru F, I. baru I. Nah, inilah lintasan kritisnya. Jadi dari A, C, F, dan I. Artinya bahwa aktivitas pada kegiatan A, C, F, dan I itu tidak boleh mengalami penundaan. Karena jika mengalami penundaan, maka dipastikan bahwa proyek ini akan boleh dikata gagal karena
waktunya akan mengalami juga perubahan. Jadi yang dikatakan jalur kritis itu yang ini. A, C, F, dan I dengan lama waktu pengerjaan proyek adalah 30 hari. Kalian lihat saja yang di sini yang paling terakhir, yaitu kegiatan aktivitas I, yaitu 30 hari. Ya. Jadi jalur atau lintasan kritisnya itu adalah dari A, C, F, dan I. Nah, kita coba dengan aplikasi POM for Windows. Jadi di sini kita pilih dulu ya metode PERT. Modulnya dipilih dulu, PERT, file, new, terus single. Nah, ini misalkan judulnya apa? Misalnya proyek A, Ibu kasih judul. Nah, number of tasks itu adalah aktivitas. Jumlah aktivitasnya ada berapa? A sampai dengan, apa tadi? A sampai dengan I. Itu ada berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ada 9 ya? 9. Nah, terus ini Ibu pilih yang ini saja, supaya nanti kelihatan. Kemudian ininya precedence list, ya, baru pilih ini, baru oke. Ini single time ya. Sorry. New triple time. Proyek A. Kenapa triple time? Karena menggunakan 3 waktu, ya. Ada waktu pesimistik, kemudian yang A, kemudian M, kemudian B. Makanya dibilang triple, ya. Jadi tadi salah ya. Kita mulai dari sini file new, nanti pilih yang triple. Kemudian ininya 9. Presiden, kemudian A, B, C, oke. Nah, di sini kita tinggal isikan. Ini kegiatannya sudah langsung muncul karena tadi kita pilihnya A, B, C, D ya. Jadi dia langsung bikin sesuai dengan soal yang tadi. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, optimistiknya berapa? Ini kita isi semua. Optimistiknya coba kalian buka di yang tadi Ibu kirim di grup itu. Yang ada AM dan B-nya itu. 3, 4, 5. Kemudian B, 2, 3, 5. Kalau C, 2, 6. 6, 8, 10. 2. Yang C-nya berapa? 6, 8, 8, 6, 8, 6, 8, 10. D-nya 5, 5, 7, 8. 8. E-nya 6, 6, 9, 14. 9, 14. F-nya 10, 10, 12, 14. 14. Lanjut. G-nya 2, 2, 2, 4. 2, 2, 4 ya. 2, 2, 4. Ininya hanya 4, 5, 8. 4, 5, 8. 4, 6, 8. Oke. Nah, untuk mengisi kegiatan predesesor, kalian lihat lagi yang tadi, gambar yang selanjutnya. Kita lihat. A ada predesesornya tidak? Tidak. Tidak ada. Berarti dikosongkan saja. B ada tidak? Tidak ada. Tidak ada, Bu. C ada tidak?
C C ada, ada. yaitu A. A. Nah, toh. Nah, kemudian satu saja kan, berarti A saja. Kemudian D. D ada berapa? A. A, Ibu. A juga, satu saja. Kemudian E B, ada C. dua. B Dua B, dengan C. C. Yang berikutnya juga F ada B dengan C. Selanjutnya G. G ada D D dan E. dan E. Kemudian H ada D dan E. Kemudian I ada F F dan G. dan G. Oke, sudah ya, sudah terinput. Nah, tinggal kalian pilih ini yang di atas saja, solve. Dia akan menghitung sendiri. Nah, ini akan muncul ya. Kalau kalian lihat dari apa? Dari perhitungan programnya sendiri akan muncul bahwa yang merupakan jalur kritis dengan nilai slack sama dengan 0 itu adalah A, kemudian C, kemudian F, dan I. Sama dengan yang tadi ya, A, C, F, dan I. Nih, slacknya langsung merah. Nah, untuk melihat chartnya, berarti chart, kemudian ini, precedence graph-nya. Jadi akan kelihatan A, C, F, dan juga I. Ya. Nah, untuk waktunya itu akan muncul sendirinya di kegiatan yang paling akhir, yaitu adalah 30. Late finish-nya adalah 30. Gitu. Ya, kalau ini dia hitungnya sampai standar deviasinya ya. Tapi Ibu tidak hitung standar deviasi karena standar deviasi tidak dipakai pada saat kita menghitung menghitung LS maupun LF. Ya. Sebenarnya bisa ditambahkan di tabel sampingnya M tadi, sampingnya mungkin standar deviasi, tapi karena Ibu rasa dia tidak diperlukan dalam perhitungan di sini. Jadi Ibu tidak masukkan, yang dibutuhkan hanya min ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Cari absen dulu ya. Ya, yang mau ditanyakan silakan dipikir. Ibu sambil Ibu cari absen dulu. Ya, ada yang mau ditanyakan?
Permisi Bu, kalau kita tanya tentang ujian nanti bisa Bu? Ya, kenapa? Itu nanti kita esai kan Bu? Iya, esai nanti. Nanti ujiannya di kampus saja ya. Karena kalau kita ujian begini susah juga bagi ibu untuk mengawasi. Jadi nanti ujiannya di kampus. Ini kan ada sekitar 60-an orang ya. Nanti ibu bagi 2 kelas saja. Kita cari ruangan yang agak besar, biar bisa duduknya agak jarak-jarak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau materinya dari awal Kak Bu? Materinya, iya kalian pelajari saja dari awal. Jangan sampai ibu masukkan juga yang sebelum UTS kemarin. Pelajari yang kemarin ibu tanyakan saja pada saat UTS itu. Oh iya baik Bu. Salah satunya ini juga ya, ini akan keluar yang ini. Metode PERT. Ada lagi yang mau bertanya sambil ibu absen? Ricky Fritz Manibui. Ricky, Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Daud Sawen. Daud Sawen. Siti Rahakbau. Rinaldi Halim. Rinaldi Halim. Ya, Bu. Ya, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Tri Murtianingsi. Tri. Jenianti. Hadir, Bu. Melatimovu. Melatimovu. Pramesta. Pramesta. Jesler. Lenora. Lenora Rumpabe. Tahya. Tahya. Farid Maulidan. Hadir, Bu. Gabriela Lante. Hadir, Bu. Baktiar Firmansyah. Hadir, Bu. Lydia Maria. Lydia. Lydia tidak ada. Lydia Maria Arsai. Wahyu Melilia. Hadir Ibu. Petrus Roy Rochelle. Petrus. Tidak ada. Febriani Elsa Sarungalo. Febriani. Tidak ada. Muhammad Indra. Hadir, Bu. Hadir. Richard William. Neke Aleda. Hadir Ibu. Neke... Ibu, boleh bertanya? Ya. Yang apa 30 yang sebelumnya itu ini kah? 24 tambah 6? Ini? Yang bagian bawahnya. Ini? Ya, Ibu. Ya, ini karena dia kegiatan terakhir bahwa dianggap bahwa kegiatan ini kan waktu selesainya paling awal 30 toh. Karena dia kegiatan terakhir maka ini sama, pasti dia 30 juga. Dia akan mulai lagi dari 30 baru mundur ke belakang. Oh iya Ibu, terima kasih. Nah, sama dengan ini kan juga sudah tidak ada toh di belakangnya. Dia berhenti sampai di sini. Nah, tapi ada yang waktu paling lama yaitu 30. Kalau dia pakai 26,6 tidak bisa karena
ada yang lebih lagi, yaitu 30. Maka dia di sini nilainya adalah 30 mulainya. Yang akhir-akhirnya itu, mulai dengan 30. Cynthia, Hadir, Ibu. Olvianawati, Hadir, Bu. Asier Calvares, Asier, Asier, tidak ada. Heni Anjani, Hadir, Bu. Leni Paula Taran, Leni Paula, Leni ada? Leni ada kah? Nggak ada. Agrinita, Hadir, Ibu. Feni Rosalina, Hadir, Ibu. Noel, Hadir Ibu. Noel, Hadir Ibu, hadir. Muhammad Farid, Muhammad Farid Wajdi, tidak ada. Januar, Hadir, Bu. Mega Yuliani, Hadir, Ibu. Muhammad Taufik, Hadir, Ibu. Agus Dance, Agus Hadir, Dance, Ibu. Agus Tance hadir. Muhammad Arlen, adik. Muhammad Arlen, Arlen ada? Tidak ada ya. Anissa, Hadir, Bu. Robert Embise, Robert, tidak ada. Julia, ada. Hadir, Ibu Julia. Julian, Hadir Bu. Sirlis, Sirlis Moses, Arin Novianti. Hadir, Ibu. Kamu yang kemarin tuh, yang ini, yang Iya, apa? Ibu. Yang minta ini tuh izin, oke. Yang hadir toh, tapi ibu belum kasih tanda. Iya, Ibu. Agnes, iya Agnes, Hadir, Ibu. Putri, Hadir, Ibu. Putri Eka, Hadir, Ibu. Irianti Samberi, Hadir, Bu. Sri Putri, Hadir, Bu. Nurul Huda, Hadir Bu. Novalin Koru, Hadir, Ibu. Ana, Hadir, Bu. Jubita, Hadir, Bu. Nuraya, Hadir, Ibu. Nurul Putri, Nurul Putri, Clara, Hadir, Ibu. Laode Tribuana, Laode, Asna Simanung Khalid, Hadir, Bu. Ingrid, Ingrid Kesia, Bobby, Hadir, Ibu. Yordan, Hadir Ibu. Joshua, Hadir, Ibu. Timothy, Timothy James Kawai. Tidak ada. Oke. Materi yang terakhir Ibu belum kirim apa ya? Yang minggu lalu ya. Minggu lalu dengan hari ini ya. Permisi Ibu. Ya. Ibu dari tadi Petrus hadir Ibu. NIMmu berapa? 2019 09 Ibu. Petrus Sanoi.
Ya, Ibu. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, berarti untuk ujiannya nanti kita, ya, ada yang bertanya. Sama ini Bu, bisa Ibu yang kemarin dengan hari Ibu. Nurul Ibu. Iya, yang kemarin ini punya. Ada lagi? Ya, nah. Yang mana Nurul? Ya? Nurul tadi hadir sudah. Kita kembali ke ini. Jadwalnya itu manajemen proyek yang di Bu absen jaring. Hari Iya, Selasa. sudah. Hari Selasa jam berapa? Hari Selasa Ibu. Hari Selasa kalian ada UAS apa? Ada UAS apa hari Selasa? Tidak ada? Tidak ada Bu, tapi ya Ini Mata kuliah apa? jaringan komputer. Jaringan Itu jam berapa? Jam berapa? Jam 2 Ibu. Oh, jam 2. Berarti Ibu mulai jam 9 sudah ya? Jam 9 pagi. Nanti Ibu ketik ulang jadwalnya di grup supaya yang lain juga tahu yang tidak hadir hari ini. Maaf Ibu, Ya. kita angkatan 2020 ada UAS nih, Ada UAS apa? PW2. Hah? Apa program di kampus? 2 jam berapa? Jam 10. Jam 10. Jadi nanti Ibu tanya ini dulu, Kaprodinya ketersediaan apa? Ketersediaan ruangan dengan jam. Ibu infokan di grup ya. Karena jaringan juga nanti kalian tidak dengar Ibu punya suara. Jadi nanti Ibu infokan lagi di grup waktu dan jam dan ininya, harinya. Terus nanti ini jadi mungkin hanya 1 jam saja sudah, 1 jam saja. Jadi satu sesi 1 jam saja. Ibu bagi 30-30. Jadi nomor absen 1 sampai dengan nomor absen 30 itu di sesi pertama. Kemudian 31 sampai dengan selesai, sampai dengan 60 berapa tadi, itu di sesi kedua. Dari Ricky sampai di NIM-nya Noel. Noel 25. Jadi 2019 ke bawah sama angkatan 2016, 2017, 2018 itu ikut di sesi pertama ya. Jadi sesi yang kedua nomor urut 31 NIM 28 sampai dengan terakhir itu di sesi yang kedua. Oke. Nanti Ibu tulis ulang di grup sudah. Waktu dan pengerjaannya LCD-nya. Oke. Oke. Baik. Selamat pagi semuanya. Ibu. Pagi, Bu. Terima kasih Bu.